Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ini ya, selamat berhari raya. Mohon maaf lahir batin teman-teman yang merayakan Hari Raya Idul Fitri maupun teman-teman yang merayakan kenaikan Isa Al-Masih. Mungkin kita perlu definisikan ya, apa makna perayaan gitu ya. Mengapa ada perayaan misalnya ya. Jadi perayaan itu perayaan yang kita selenggarakan ini merujuk ke peristiwa apa ya? Merujuk ke peristiwa sosial atau ke peristiwa jiwa gitu ya. Jadi perayaan yang kita rayakan ini itu event apa ya? Event jiwa atau event sosial gitu ya. Ini penting ya, ini penting kita maknai sehingga perayaan ini tuh jelas maknanya gitu. Jelas maknanya. Biasanya setiap perayaan itu terkait dengan pembebasan jiwa ya. Terkait dengan kemerdekaan jiwa. Kemerdekaan jiwa dari kemerdekaan itu kan artinya kita bebas memilih ya. Kita freedom, bebas memilih, bebas untuk menjadi ya. Namanya perayaan itu. Jadi kita bebas untuk menjadi ya. Bebas menjadi. Jadi dalam hal ini kita bisa memilih untuk mengalami dan menjadi keilahian kembali. Kurang lebih seperti itu di dalam memahami perayaan ya dari sisi kesadaran. Oke, itu sedikit pendahuluannya. Topik kita sore ini akan membahas pada pemaafan ya. Tapi kita akan bahas pemaafan, memaafkan diri sendiri. Memaafkan diri sendiri. Saya kira ini berat ya. Saya kira ini berat, memaafkan diri sendiri ini. Kalau memahami kerentanan orang lain, itu nggak terlalu ini ya, tidak terlalu berat. Tetapi menerima dan mengakui kerentanan diri kita sendiri dan kerentanan tadi sudah terlanjur ya, sudah terlanjur katakan berurusan ya, berurusan dengan hukum misalnya, hukum syariah maupun misalnya hukum negara, itu tidak mudah tuh untuk memaafkan ya, tidak mudah. Saya sering menerima chat begitu, saya menerima chat, ternyata Bang, bagaimana saya memaafkan diri saya? Saya sudah 40 tahun. 40 tahun terus dibayang-bayangi masa lalu. Ada nggak di sini yang seperti ini? Jadi perbuatan-perbuatan di masa lalu itu masih membayang-bayangi dirinya setiap saat. Ada seperti itu, dan kemarin juga baru nerima habis kuliah pemaafan, ada yang curhat lagi.
sepertinya saya tidak bisa memaafkan diri saya. Loh, saya tanya kenapa? Saya telah melanggar banyak ikatan, ya. Ikatan, kan itu saya langgar sendiri. Bisa nggak orang lain memaafkan diri saya? Saya bilang, kalau orang lain itu belum tentu bisa gitu. Tetapi kalau kamu memaafkan dirimu sendiri, itu pilihan, ya. Itu pilihan. Jadi mau memaafkan diri itu pilihan. Bukan kesempatan yang diberikan oleh orang lain, ya. Bukan kesempatan yang diberikan oleh orang lain. Lalu kemudian dia cerita panjang gitu ya. Lalu ujung-ujungnya saya kayaknya nggak yakin ya Tuhan itu mengampuni kesalahan saya. Saya nggak yakin. Loh, terus saya jawab lagi, loh, nah ini malah kenapa saya bilang? Nah ini karena perbuatan saya ini, kata dia, ini telah melanggar aturan agama. Ini kan hukumannya neraka, gitu ya. Terus ini, saya bilang gini, Mbak, kalau belum terjadi itu baca ancamannya gitu. Jadi ini teman-teman ya. Kalau belum terjadi itu yang dibaca itu ancamannya kalau melanggar gitu ya. Tapi kalau sudah terjadi, jangan baca ancamannya, baca pemaafannya gitu. Bagaimana diselesaikan? Itu yang dilakukan, jangan kebalik. Sebelum terjadi nggak baca ancaman, setelah terjadi baru baca ancaman, itu kan kebalik gitu ya. Kebalik. Jadi agama itu lebih kepada preventif ya. Tapi kalau sudah terjadi juga ada solusi gitu. Jadi nggak mati gitu ya, nggak buntu. Saya bilang pernyataan bahwa Tuhan tidak akan kayaknya ya tidak akan memaafkan kesalahan itu meremehkan Tuhan. Saya bilang itu kamu itu meremehin Tuhan. Seolah-olah kamu ya Tuhan tandingannya ya. Berapa sih dosamu dibandingkan dengan rahmatnya gitu ya, kasih sayangnya. Dan saya bilang sebenarnya keraguanmu kepada Tuhan soal ampunan atau pemaafan itu adalah keraguan kepada dirimu sendiri bahwa kamu tidak mampu memilih memaafkan dirimu sendiri. Jadi orang-orang yang dihantui perasaan bersalah itu orang-orang yang belum mampu ya memaafkan diri mereka sendiri. Jadi dia ingin terus-menerus menghukum dirinya sendiri. Kalau dalam peta kesadaran itu sini ya, dia resistant to forgive. Dia resistant to forgive. Sini. Sehingga dia terus-menerus menghantui dirinya. Ayat-ayat yang dia pakai itu ayat-ayat pencegahan. Lah, kamu kan sudah terjadi, jangan pakai ayat pencegahan. Jangan pakai dalil-dalil soal pencegahan. Kamu udah terjadi ya. Nah, teman-teman yang mengalami rasa bersalah ya, yang dibayang-bayangi rasa bersalah oleh masa lalu itu silakan baca dualitas rasa bersalah dan kebencian ya. Kalau di bukunya itu 54 atraksi aversinya ya. Jadi orang-orang yang belum mampu memilih untuk memaafkan diri mereka itu mereka melakukan proyeksi dan membuat penghakiman tentang diri mereka sendiri.
Dan orang-orang seperti itu menolak pengampunan. Jadi orang-orang yang cenderung tidak mampu memilih, ya, tidak mampu memilih memaafkan diri mereka sendiri. Kalau kita periksa bahasanya itu, kalimat-kalimatnya itu ciri-ciri, ya, mereka membuat penghakiman. Jadi mereka cenderung membuat penghakimannya, menghakimi diri sendiri dan orang lain. Kemudian tuh cenderung menghukum diri mereka sendiri, ya, menginginkan hukuman, menghasrati hukuman, kemudian menolak pengampunan juga. Menolak pengampunan. Jadi seolah-olah bahwa semua kesalahan itu harus berakhir di neraka gitu ya. Mungkin proyeksi seperti masa kecilnya ketika numpahin kopi di baju pesta orang tuanya, langsung dibawa ke kamar mandi, dikunci, dipukulin. Jadi nggak ada pengampunan ya. Lalu kemudian itu sifat orang tuanya diproyeksikan seperti sifatnya Tuhan gitu ya. Terus ada kecenderungan untuk mempertahankan posisi ya. Mempertahankan posisionalitas. Nanti kita akan bahas dulu ya. Nanti kita akan bahas satu. Lalu kemudian itu menolak transendensi ya. Menolak transendensi. Ini dalam istilah lain itu apa ya? Dia mengalami psikologika reversal. Terus kemudian itu menghasrati, nah ini yang paling penting. Menghasrati kekejian ya. Jadi orang yang setiap salah dihukum, maka dia akan melihat kekejian itu sebagai satu-satunya solusi gitu. Dan itu membawa kenikmatan ya. Terus kemudian tuh selalu merespon secara negatif ya. Merespon secara negatif. Kalau Allah itu ada pengampunan, dia nggak mau milih itu. Enggak, ini terlalu besar. Saya ini nggak layak diampuni. Dipikirnya Allah itu pendendam ya. Dipikirnya Allah itu darah tinggi kali ya. Dipikirnya Allah itu orang yang gila kekuasaan. Jadi tidak mungkin mengampuni. Seperti itu. Itu kira ini ya. Atraksi ya dari rasa bersalah. Atraksi dari rasa bersalah. Jadi teman-teman yang memiliki rasa bersalah yang mendalam, ya, bayang-bayang masa lalu, coba dicek poin-poin ini. Ada nggak dalam dirinya gitu ya? Seperti itu. Dan yang paling penting dari kepribadian dengan rasa bersalah itu adalah kemelekatan kepada figur otoritatif. Nah, ini saya tanya kemarin, dari mana kamu tahu kalau perbuatan kayak begitu tidak akan diampuni oleh Tuhan? Dan dari pengajian-pengajian, wah kamu serahin masa depanmu kepada tangan kedua kalau begitu itu. Kamu tanya Tuhan langsung tangan pertama gitu ya. Jangan pakai
tangan kedua, dia bukan juru bicaranya Tuhan gitu ya. Meskipun dia membaca ayat, itu belum tentu itu adalah voice dari Tuhan langsung. Meskipun dia baca ayat. Jadi ayat itu mestinya akan dijadikan voice. Ya kan? Jadi orang-orang berceramah itu jangan-jangan itu persepsinya sendiri, bukan voice dari Tuhan langsung. Jadi seperti itu. Kalau Tuhan kan nature-nya kasih sayang, semua kesalahan itu diampuni sebesar apapun. Bahkan jangankan hanya karena misalnya melakukan perbuatan-perbuatan yang keliru, pernah melawan Tuhannya diampuni gitu ya. Saya ngaku jadi Tuhan. Itu nanti kalau saya minta ampun, saya tobat ya diampuni. Dan itu jiwa saya tidak meragukan kasih sayang Tuhan semacam itu. Nah, orang-orang dengan rasa bersalah tinggi itu meragukan bahwa Tuhan itu Ghafurur Rahim, ya. Nggak mantap dia. Dengan pengampunan dan penghapusan itu nggak mantap. Seperti itu. Nah, bagaimana melampaui ya? Bagaimana melampaui keadaan atau bagaimana melampaui kemelekatan ya? Kemelekatan diri kita, ego. Kemelekatan ego pada kekejian itu, pada hukuman itu. Biasanya kemelekatannya melekat pada figur otoritatif ini. Jadi dianggapnya bahwa figur-figur ini ketika membacakan ayat itu merupakan voice dari Tuhan langsung gitu loh. Enggak. Dikiranya voice dari Tuhan langsung. Ini bagaimana melampauinya, ya? Melampaui figur otoritatif, lalu kemudian tuh melampaui mekanisme hukuman, ya. Nah, biasanya untuk memulihkan jiwa kita dari kemelekatan pada figur otoritatif ini. Itu dari pengalaman saya ya ini, dari pengalaman saya melakukan transendensi kepada teman-teman saya. Bab pertamanya itu harus dijelaskan dulu soal makom. Ya. Makom itu digunakan untuk menjelaskan kedudukan dari hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Makom itu kedudukan atau hubungan dengan Tuhan. Jadi sebelum kita membahas hukum-hukum Tuhan, itu kita bahas dulu ya makom diri kita dengan Tuhan. Kedudukan hubungannya. Karena kalau ini nggak dijelaskan, maka kemudian itu orang-orang yang terlanjur bersalah, itu nanti dia merasa sebagai orang lain. Dia merasa tidak istimewa. Dia merasa kayak perampok yang ditangkap oleh polisi lalu digebukin gitu ya. Karena dia nggak tahu, belum belajar tentang misalnya makomnya dia pada Tuhan itu apa. Jadi digambarkan begini, makom itu ya, makom. Nanti kalau ditanyain referensi kitabnya mana Bang Aswar, itu saya
apa namanya, belum membuatkan referensinya gitu. Tapi ini saya kira dalam pengalaman prakteknya itu transendensi ini sangat membantu ya bab tentang makom. Makom itu gini. Misalnya ini Aswar ya. Ini Aswar. Kasih nama lah A. Terus kemudian menikah ya. Menikah dengan B. Ya diaminin. Jangan dibilangin mana ada. Menikah dengan B gitu ya. Lalu punya anak C gitu ya. Nah, seperti itu ya. Itu cara menjelaskan makom gitu. Oh malah diaminin benaran. Ya kan? Jadi itu makom tuh gini. Jadi Aswar itu menikah dengan B. Nah, ketika Aswar itu menikah dengan B, maka secara otomatis Aswar itu punya makom sebagai suami, ya, punya makom sebagai suami. Si B punya makom sebagai istri. Si C ini anak itu ya. C itu makom anak, keanakan namanya. Ya, keanakan. Nah, ini makom ini otomatis itu ya. Makom itu kedudukan jiwa pada sebuah fase atau pada sebuah kedudukan jiwa ya ketika dia berhubungan dengan jiwa yang lain gitu ya. Pada anak Aswar itu punya makom kebapakan gitu ya. Kalau ini keibuan. Jadi itu pada diri kita itu banyak sekali makomnya. Itu otomatis. Itu otomatis. Makom itu otomatis ya. Dia kalau orang nggak sadar makomnya itu harus ditransendensi. Udah punya anak tapi nggak sadar dia kalau punya makom kebapakan. Itu berarti jiwanya evolusinya masih lambat. Jadi makom itu seperti itu ya. Makom itu seperti itu. Kedudukan karena status hubungan. Makom itu kedudukan karena status hubungan. Bisa dipahami ya makom ini? Jadi dia punya hak. Jadi makom itu jiwa itu punya hak di situ, otomatis punya hak. Dia memiliki hak. Hak itu boleh dipakai, boleh enggak, tapi dia tetap punya hak. Jadi orang-orang yang merasa bersalah terus-menerus, dibayang-bayangi masa lalu, itu mereka nggak tahu haknya. Mereka nggak tahu hak. Atau yang nggak tahu gitu ya. Nggak tahu. Maka ini orang-orang yang terus begini ini harus dipulihkan dulu haknya, diberitahu haknya. Diberitahu haknya. Nah, saya dulu ngaji tasawuf ya. Belajar makom itu di surat Quluhu. Jadi belajar soal makomat itu di surat Quluhu. Itu jelas ya. Di surat Quluhu itu kan nah ini. Misalnya Qul huwallahu ahad. Kalau Allah itu ahad, makomu apa?
pada yang ahad ini? Itu kan harus dijelasin. Ya, toh? Harus ada makom. Makom kita pada Allah itu apa gitu ya. Ini kan makom nih ya. Makanya dalam tasawuf itu ada makom ahadiyah, ada makom wahidiyah gitu ya. Ya karena ada haknya di situ. Ada hak. Bahwa ketika orang itu sudah menerima Allah sebagai Tuhannya, haknya dia apa minimal tuh wahidiyah, nyawiji ya. Kemudian tuh kalau makomnya dia sudah bersama Tuhan, Allah itu akan memenuhi segala kebutuhannya, termasuk kebutuhan untuk pemaafan, pengampunan atau penghapusan gitu ya. Nah ini nggak boleh dilupakan ya. Makom kita. Jadi orang kadang udah belajar macam-macam, haknya aja belum dia ketahui, sehingga kemudian karena dia nggak mengetahui haknya, nah itu hukum-hukum yang dipelajari itu digunakan untuk nimpuk dirinya sendiri. Ya kan? Allah sudah mengikrarkan bahwa kita itu haknya ya hamba gitu ya. Haknya itu dipenuhi. Ya, termasuk pemaafan, pengampunan begitu. Nah, di sini kemudian tuh diteruskan dulu ngajinya ya. Ini waktu ngaji tasawuf begitu. Lam yalid walam yulad. Jadi makom dalam keesaan Tuhan itu sangat khas ya. Sangat khas. Sangat khas itu begini. Jadi Tuhan itu menciptakan setiap jiwa, setiap makhluknya itu bukan karena hasil orderan dengan hasil orderan orang lain, itu pihak lain bukan ya. Jadi Allah itu menciptakan setiap jiwa itu bukan karena pesanan pihak ketiga enggak, atau pesanan pihak kedua bukan, atau bukan hasil maklon. Bukan. Jadi makom kita pada Allah itu bukan hasil partnership ya, bukan hasil partnership. Seperti halnya ini. Saya kan punya makom sebagai suami karena DE mau. Itu kan partnership itu, ya toh? Kalau DE nggak mau ya tak payah jomblo. Kan begitu. Begitupun misalnya B, dia kan punya makom istri karena saya mau. Kalau saya nggak mau, dia nggak bisa punya makom istri. Itu artinya makom ini hasil partnership, hasil persetujuan dengan yang lain. Begitupun dengan anak, itu kan hasil kerjasama antara A dan B. Ya. Kalau nggak ada kerjasama kan nggak bisa itu. Nah, makom kita pada ahad ini tidak begitu. Itu bukan hasil partnership gitu ya. Bukan karena hasil partnership. Jadi tidak ada itu yang sama. Jadi soal makom ini pada ahad ini unik. Sangat unik. Tidak bisa ditemukan pada hubungan yang lain. Kecuali hanya kepada yang ahad ini. Di luar itu nggak bisa. Nggak ada makom yang seunik ahad itu. Nggak ada. Jadi lam yalid walam yulad. Itu kan dulu dijelaskan begitu soal makom bahwa ya kamu bisa punya makom karena kalau ada partnership gitu ya. Tetapi pada Allah itu enggak, makommu bukan karena itu. Terus yaitu makomnya itu adalah karena kehendak Tuhan. Jadi setiap jiwa itu mewarisi makom keilahian. Makom hak keilahiannya ya. Itu dikatakan itu dari Allah, oleh Allah, untuk Allah sendiri. Biasanya kan disebut itu sebagai cinta ya. Alam raya ini, seluruh ciptaan itu ekspresi cinta. Artinya dia lahir atau dia muncul dari keilahian itu sendiri. Jadi eksistensi kita itu, keilahian itu
Mana? Keilahian itu, ini sumber eksistensi kita. Sumber eksistensi diri. Karena sumbernya keilahian, semua yang muncul dari keilahian itu punya hak keilahian. Jadi dari situ tuh definisi tentang dirinya itu berubah. Karena dia tahu haknya. Dia tahu hak. Karena keilahian itu sumber eksistensi dirinya, maka semua yang muncul dari keilahian itu juga punya ya keilahian gitu. Seperti itu. Dari definisi semacam itu, maka akan terjadi proses progresif ya. Dari diri sebagai experiencer, sebagai tubuh, sebagai lokalitas sosial menjadi keilahian. Dia tahu makomnya itu. Oh iya, saya punya makom keilahian. Nah, orang yang dibayang-bayangi perasaan bersalah itu enggak paham haknya. Hak keilahiannya itu dia nggak ngerti. Orang yang terjebak pada figur otoritatif itu dia lupa keilahian. Lalu kemudian tuh dirinya diserahkan kepada orang lain. Suruh keilahiannya yang asuh. Ya. Quran itu kan hudalinnas, petunjuk seluruh manusia. Ya kan? Nah, seperti itu. Jadi dengan memahami hak keilahian kita, nah sebenarnya seluruh perbuatan-perbuatan buruk itu karena keilahian ini teralienasi ya. Makom keilahiannya teralienasi. Makom keilahian teralienasi. Kalau makom keilahian teralienasi, wah, itu jiwa mengalami kegelapan. Dia apa namanya itu jatuh dia kepada anti keilahian. Anti keilahian itu berarti syaitani rajim gitu ya. Jadi kita itu kalau jatuh dari makom keilahian, dia nanti akan berada pada posisi anti keilahian. Anti keilahian berarti keiblisan begitu. Dan itu bukan nature kita, ya. Keiblisan itu bukan nature dari Bani Adam, ya. Nature kita itu keilahian. Bukan keiblisan. Jadi kita kemudian tuh jatuh dari sini ya, dari keilahian tuh menjadi yang lain. Yang itu merupakan anti keilahian. Ya, seperti itu. Makanya kemudian tuh kan kalau kita mau baca ngaji misalnya, kan kita dari kecil tuh disuruh ta'awudz, auzu billahi minasyaitonir rajim gitu ya. Jadi auzu itu kan kalau secara ini ya, dulu saya diajarin di kampung, auzu itu semacam kesadarannya ya. Kesadaran auzu itu kesadaran identifikasi nature-mu. Nature-mu itu billah, bukan di syaitan gitu ya. Jadi ini makna kesadaran waktu diajarin itu auzubillah itu kamu identifikasi nature-mu. Nature-mu itu billah, bukan di syaitan gitu ya. Itu hadir ya. Hadir di dalam nature keilahian. Bukan jangan hadir di nature syaitanir rajim itu kan jauh dari keilahian ya. Menjauh.
Rajim itu kan terkutuk itu karena dia menjauh. Dia nature-nya kegelapan gitu ya. Itu ada identifikasi nature. Identifikasi nature diri. Dulu sama gurunya diajarin begitu. Jadi auzubillah itu kamu harus betul-betul identifikasi nature dirimu. Billah atau bisyaitan. Apa ciri-cirinya kalau billah? Hatimu damai, ya. Hatimu damai, ayem, ya Rahman Rahim lah. Tapi kalau bisyaitan gimana? Nature-nya itu pingin makan orang, ya kan? Pingin rusui orang, hina orang itu sudah nature, bukan lagi nature-mu, ya. Bukan lagi nature-mu. Jadi kayak teman saya tadi itu yang cerita tadi, kamu itu sebelum mengatakan apa-apa tentang Allah itu kamu pulihkan dulu nature-mu sehingga kamu bisa bersaksi. Oh, betul. Allah tuh berkasih sayang kepada diri saya. Kenapa? Kamu tahu lewat nature-mu, nature dirimu. Bagaimana mau merasakan kasih sayang pengampunan itu, nature dirinya masih dalam nature syaitan. Yo, selamanya kekal di situ. Jadi bagaimana? Ya kamu baca auzu. Auzu itu identifikasi nature diri. Hidup langsung jiwanya. Sehingga dia bisa tahu, oh iya, Tuhan telah mengampuni kesalahan saya. Paling enggak telah menjawab doa saya. Kok yakin? Iya, iman. Iman kok nggak yakin. Dan itu nature itu dikenali ya. Nature itu dikenali lewat kedamaian. Jadi dekat. Jadi sebenarnya Idul Fitri itu kembali kepada nature ya, diri. Fitrah. Fitri itu kan fatara, fitrah itu sama kan. Nature-nya apa? Billah. Bukan bisyaitan. Ya. Oke, saya kira itu untuk kuliah sore ini. Kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.